Teman-teman, sekali lagi saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, saudaraku. Kita mengangkat pujian dengan saya mohon. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Sebab itu buka hati lebar-lebar, siapkan hati kita untuk diajari dan ditegur oleh firman Tuhan. Supaya hidup kita tiap hari yang berkenan di hadapan Tuhan. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwamu. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kita akan kembali pujian ini dari awal. Firman Tuhan berkata kepadaku bahwa Engkau selalu besertaku, maka kuatlah roh. Haleluya. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau Bapa di surga, syukur terima kasih Tuhan waktu kesempatan bagi kami untuk belajar firman Kristus. Kami bersyukur pada waktu ini, kesempatan ini kami mau pergunakan sebaik-baiknya untuk muliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan mengasihi kami melebihi kemampuan kami berpikir karena kasih. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami, berkati kami, beri pengertian kepada kami tentang pelajaran firman yang akan kami pelajari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Halo. Kita akan belajar tentang 7 materai yang dibuka oleh anak domba Allah, tentang akhir zaman, tentang kitab Wahyu yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes
di Pulau Patmos abad pertama Masehi, Bapak Ibu sekalian. Dia ditawan dan dipenjarakan di Pulau Patmos, dan dia pernah digoreng hidup-hidup namun tak mati, dan dia diberikan Tuhan wahyu. Satu-satunya rasul yang diberikan oleh Tuhan wahyu adalah Rasul Yohanes. Usia rasul yang paling tinggi itu adalah Yohanes, sampai usianya 100 tahun. Disitulah dia mendapatkan penglihatan tentang keadaan gereja, keadaan akhir zaman, dan keadaan situasi setelah berakhir akhir zaman. Bapak Ibu, kalau kita bahas seluruhnya nggak selesai 1 minggu. Oleh sebab itu yang kita bahas hari ini hanya 7 materai Allah. Dan 7 materai itu adalah materai yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 6. Kita perhatikan apa yang terjadi pada materai itu. Saya baca demikian. Kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Keenam materai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dan ke-7 materai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Keempat makhluk itu berbicara tentang penulis kitab Injil: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Amin. Kayak dikudai. Keempat makhluk dikatakan bersama kita beda. Penulis kitab Injil. Siapa dia? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan itulah Injil. Injil artinya adalah kabar baik, berita si meriah. Amin. Maka pas kitab Yehezkiel nubuatkan tentang keempat makhluk itu. Makhluk itu ada yang berkepala singa, berbicara tentang singa dari Yehuda. Ada berkepala kerbau lembu, berbicara tentang budak hamba. Bapak Ibu sekalian, ada yang mempunyai kepala seperti burung elang. Itulah Yohanes yang bisa melihat Tuhan, ketuhanan Yesus dalam kitab Yohanes. Lembu itu Markus. Manusia itu makhluk itu seperti manusia itu berbicara tentang Lukas. Lukas itu dari awal dia buat silsilah, itu berbicara tentang manusia. Dan Matius itu menempatkan dirinya sebagai ada 4 makhluk. Elang itu Yohanes, manusia itu Lukas, Markus itu lembu, satu lagi singa dari Yehuda. Itulah penulis kitab Matius. Bapak Ibu sekalian, dalam pembacaan kita, keempat makhluk itu tersungkur di hadapan anak domba dan berkata kepada Rasul Yohanes, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Kuda putih. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena satu-satunya pemenang atas dunia ini adalah Tuhan Yesus. Satu-satunya pemenang atas dosa adalah Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya pemenang atas iblis itu adalah Yesus Kristus. Paham? Amin. Yang kedua, dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam.
Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Materai yang selanjutnya. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Haleluya. Kayak maksudnya, apa yang dimaksud di sini? Krisis ekonomi akan terjadi di mana-mana. Kenapa krisis? Karena nilai mata uang makin rendah. 1 dinar itu upahan di ladang 1 hari. Dan upah 1 hari itu hanya bisa membeli secupak gandum. Haleluya. Sekali upah nemu 70.000. 70.000 baju lumpur secupak gandum, sadagantang beras. Krisisnya. Krisis sekali Bapak Ibu sekalian. Bapak kusen 200.000 ku 3 pinana, kira-kira melala dengan itu kerdo. Iya, ini nukur beras kamu sada kaling saja mau kering. Tak biasa. Hah? Itu dari maksudku, uang kita sekarang ini 200.000 hanya 1 kali beras. Sebentar lagi gimana? Kita masuk dalam krisis moneter. Kenapa? Akibat COVID-19. Bapak Ibu sekalian, entah dengan siapa, kita masih diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebelumnya sedekah, hari kamu ngomong, baca dengan datu 5 tuba beras. 3 tuba beras, 3 tuba beras tambah sida pinak dan dengan Bapak Ibu sekalian. Bisa. Tetapi suatu hari nanti, sedinar hanya dapat 1 gantang beras. Tetapi pada waktu itu, kita sudah disingkirkan. Amin. Maka gundari-gundari, kita investasikan harta kita di surga. Karena pada waktu penyingkiran itu akan diperhitungkan seluruhnya Bapak Ibu sekalian. Paham? Sehingga terjadi banyak kelaparan. Kita lihat, saksikan di film tadi, begitu banyak kelaparan terjadi. Kenapa? Karena kemarau panjang, kekeringan terjadi, berbagai bencana terjadi, sehingga ekonomi morat-marit Bapak Ibu sekalian tidak menentu. Dan itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, mari makin sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Karena seluruh malapetaka yang hebat akan dicurahkan di bumi ini, anak-anak Tuhan tidak akan kena malapetaka itu. Kenapa? Karena kita mau ditegur oleh firman Tuhan. Karena mau menerima firman Tuhan. Tidak menolak didikan yang maha tinggi. Karena kalau kita menolak, kita tidak layak. Rasul Yohanes yang begitu hebat dikaruniai berbagai penglihatan, nubuatan, mujizat dan lain-lain sebagainya. Layakkan aku Tuhan bagi panggilanmu. Itu dia katakan. Kita sudah terpanggil, terpilih. Mari makin layaklah kita di hadapan Tuhan. Jangan semakin hari semakin ditolak oleh Tuhan hidup kita ini. Tetapi mari semakin hari makin layaklah kita. Amin. Makin layak. Bagaimana kita semakin layak di hadapan Tuhan? Sekali lagi dalam kitab Ayub pasal 5 yang sudah kita pelajari, jangan menolak didikan yang maha tinggi. Amin. Jangan menolak didikan yang maha tinggi. Jangan buat masalah. Sebab walaupun kita tidak buat masalah, masalah pasti datang. Tetapi ketika masalah itu datang, kita akan menjadi pemenang, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau cari masalah, engkau tidak akan menang. Engkau akan kalah. Tetapi pada waktu kita tak buat masalah, tetapi masalah datang, kita lebih
daripada pemenang. Kita teruskan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Hijau kuning. Akurat kan? Akurat sekali. Hijau kuning. Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Kerajaan maut mengikutinya dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka materai kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, "Berapa lama lagi ya penguasa yang kudus yang benar dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka." Jadi ada penggenapan. Artinya kalau genapnya hanya 1 miliar, maka 1 miliar itu harus digenapi. Dan mereka menanti-nantikan sampai kapan darah para orang-orang kudus, darah para martir itu tetap mengalir. Dan darah itu yang mengalir ada di mezbah yang kita saksikan, mezbah di surga itu. Dan darah mereka itu sangat dihargai oleh Tuhan. Dan karena kesaksian serta firman yang ada dalam hidup mereka itu menyebabkan mereka dibunuh oleh dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Dan mereka berdoa, "Sampai kapan? Balaskan Tuhan." Itu doa mereka. Tetapi Tuhan katakan, "Sabar sedikit waktu lagi sampai genap waktunya. Sampai genap jumlah orang-orang yang menjadi martir seperti kamu." Haleluya. Amin. Sampai hari ini para martir terus-menerus berjatuhan. Dan martir-martir itu adalah satu tanaman kegemaran Tuhan yang akan menghasilkan buah yang hebat. Di berbagai negara, kalau belum ada martir, pekerjaan Tuhan di sana tetap biasa-biasa, stagnan, Bapak Ibu sekalian. Di Indonesia sudah banyak martir, maka Indonesia sedang diberkati oleh Tuhan. Makin banyak orang diselamatkan oleh Tuhan. Di Korea Selatan ada martir dan Korea Selatan diberkati oleh Tuhan. Di Tanah Batak, di Tapanuli ada martir yang namanya banyak orang yang sudah dibunuh dan dimakan oleh orang Batak pada waktu itu. Dan itu membuat Tanah Batak itu menjadi tanah Injil, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ada martir di sana. Di Tanah Karo ada martir, Bapak Ibu sekalian, oleh dukun-dukun. Banyak penginjil disantet dan sebagainya, nggak mempan, dibunuh, Bapak Ibu sekalian. Itu tidak dicatat dalam sejarah. Tetapi Tanah Karo menjadi tanah Kristen. Kenapa? Karena ada martir di situ. Haleluya. Indonesia ada martir, Bapak Ibu sekalian. Di negeri-negeri, di tanah-tanah yang lain ada martir. Darah mereka telah dicurahkan. Ada yang mati, ada yang tidak mati. Yang tidak mati mereka sedang bersaksi. Mereka sedang melakukan penginjilan-penginjilan dari kota ke kota, dan desa ke desa, dan negara ke negara. Itu yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Haleluya. Betul-betul Bapak Ibu sekalian, pekerjaan Tuhan tidak ada yang sanggup menstopnya. Sampai kawan-kawan kita di seberang itu banyak yang membuka Injil untuk menghantam Injil itu. Saya katakan Injil tidak ada yang dapat menghantam, dan tidak ada yang dapat mempelintirnya, Bapak Ibu sekalian. Injil ini adalah kebenaran, dan kebenaran itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibantahkan. Dan ketika orang mau membantah, dan dia akan dihantam oleh kebenaran itu sendiri. Adilah mati siap bagi saja kan coba benar itu orang sendiri. Dan mereka terus-menerus buka Alkitab ini untuk berceramah di tempatnya. Kenapa bukan kitab suci mereka
yang mereka buka, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Alkitab kita. Karena Alkitab kita itulah kebenaran. Sekalipun dia cari kesalahannya, saya katakan kalau kebenaran tidak ada kesalahan. Amin. Selanjutnya apa yang terjadi? Dalam kitab Wahyu ini tadi dikatakan seperti ayat 12, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Materai keenam, Bapak Ibu sekalian. Ini yang terjadi. Dan fenomena-fenomena ini sedang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan wujud yang sebenarnya nanti itu akan terjadi pada zaman antikris. Kita melihat beberapa waktu yang lalu fenomena matahari dikelilingi oleh cincin. Matahari kelihatan seperti 3 biji, Bapak Ibu sekalian, 3 matahari. Bulan juga seperti itu. Itu menunjukkan kebenaran firman Tuhan ini. Itu masih fenomena, belum wujud yang sebenarnya. Wujud yang sebenarnya itu nanti akan kelihatan asli seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu ini. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kita lihat kalau matahari menjadi hitam seperti karung rambut. Bisa kita bayangkan kalau bulan sudah seperti darah, merah seperti darah. Dan bukan hanya itu yang terjadi, gempa bumi pun terjadi. Perhatikan, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Gempa bumi yang sekarang ini belum dahsyat. Ketika gempa bumi terjadi di Aceh pada waktu itu yang menyebabkan tsunami itu, dunia sudah katakan itu dahsyat. Karena ada 200.000 orang nyawanya melayang pada waktu itu. Dan itu belum dahsyat menolak kita. Gempa bumi yang dahsyat itu, gunung-gunung akan menjadi rata. Haleluya. Di hadapan Tuhan, gunung-gunung itu akan menjadi rata. Itu gempa bumi yang dahsyat. Sehingga tidak diketemukan lagi tempatnya dulu. Oh, Gunung Sinabung ini dulu tempatnya, nggak ditemukan lagi. Gunung Sibaya ini tempatnya, nggak ditemukan lagi. Itu akan terjadi, Bapak Ibu sekalian. Bumi ini akan menjadi rata. Bukan hanya itu saja, langit juga akan menyusut. Ayat 13. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buahnya yang mentah apabila digoncang angin kencang. Bayangkan kalau bintang-bintang berjatuhan, jatuhnya bukan ke tempat lain tetapi ke atas muka bumi. Itu dalam satu penglihatan. Coba bayangkan, gak usah banyak. Bintangnya sebesar bulan saja jatuh ke bumi ini 4 biji, bumi ini akan hancur. Tetapi mungkin dalam penglihatan ini Yohanes melihat yang berjatuhan ini adalah sampah langit yang namanya meteor dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu yang dia lihat berjatuhan. Kalau sempat bintang jatuh, dalam ilmu pengetahuan bintang itu adalah seperti matahari, mengeluarkan cahaya sendiri dan besarnya melebihi planet. Zaman itu belum pernah dipelajari tentang itu. Makanya berjatuhan itu yang dimaksudkan di sini adalah meteor-meteor. Perhatikan, walaupun meteor yang jatuh itu menyebabkan lubang yang sangat dalam. Kalau nggak sempat habis dibakar oleh atmosfer ini. Kita lihat sekarang, atmosfer semakin menipis. Dan proses pembakaran benda-benda langit yang jatuh ke bumi makin langsung. Karena pembakarannya
tidak sebesar waktu dia menebang, Bapak Ibu sekalian. Rasul Yohanes ini melihat banyak sekali yang berjatuhan. Kalau jatuhnya di Tuhan, nggak usah diharapkan lagi ada yang meliturgikan. Amin. Karena pendetanya juga sudah masuk ke balik tanah. Haleluya. Nggak usah besar, sebesar gerejanya. Satu kecamatan ini akan hancur lebur, akan porak-poranda, Bapak Ibu sekalian. Dan itu berjatuhan, berarti banyak yang jatuh. Seperti buah muda yang jatuh ke atas tanah karena goncangan angin yang keras, dikatakan teman. Haleluya. Apalagi yang terjadi pada materai kami ini, dia katakan seperti ini. Maka langit menyusut. Maka menyusutlah langit bagikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Bisa paham ini tadi? Gunung-gunung tergeser, pulau-pulau bergeser dari tempatnya. Akibat apa itu? Gempa tektonik. Bumi ini seperti digoyang-goyang seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Tadinya pulau itu di sini, dia bergeser. Bapak Merenda pernah cerita waktu Lindur Batu Karang. Bapak lahir tahun 30 dan Lindur Batu Karang terjadi tahun 36. Ya kan? Begitulah. Tahun 36. Maka di Batu Karang ini pantar dalam pindah, sawah pindah. Itu masih gempa bumi yang kecil. Sadatu tanda yang pindah Jumat, pindah Sabana, pindah Parikna, pindah Pantarna, redalan kerak bumi hijau. Bapak Ibu sekalian, dan itu terkenal, para tua-tua sering mengenang itu dan sering menceritakan tentang itu. Itulah pantar kan bergeser, pulau-pulau bergeser, gunung-gunung bergeser, semua diratakan, Bapak Ibu sekalian. Dan apa yang terjadi? Karena langit menyusut, bumi seperti gulungan kitab, dan pulau-pulau bergeser serta gunung-gunung akan menjauh dari tempatnya. Ayat 15, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Dan siapakah yang dapat bertahan? Anak Tuhan, materi ke-6 itu berbicara tentang menjelang kedatangan Tuhan di Yerusalem, di Bukit Zaitun. Maka pembesar-pembesar bersatu mereka, raja-raja di bumi dan semua pembesar-pembesar, orang-orang kaya dan semua orang-orang budak, para karyawan buruh dan sebagainya akan lari ke gunung. Apa yang mereka minta? Runtuhlah, timpalah kami. Haleluya. Kalau gunung batu runtuh menimpa mereka, apa yang terjadi? Mati. Haleluya. Mati. Maksudnya kai nguseri krina derajat masasi. Budak pembiar, presiden pembiar, kalak banyak biar, kalak besar pembiar, seri status negeri kia pedalang krina, minum mendalam runtuhlah, timpalah kami, balah kami mati, sebablah kami ngasup
ngidah anak domba si kudu libas tahta Tuhan. Amin. Haleluya. Lah kami ngasup nih. Tanpa kekudusan tak mungkin orang melihat Allah. Amin. Tanpa kekudusan tidak ada orang yang dapat sanggup melihat Tuhan Yesus. Amin. Orang kudus pun seperti Yohanes, dia sangat tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Rasul Yohanes begitu kudus, murid yang dikasihi, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, bukan tersungkur biasa, tetapi jatuh total ke tanah sampai dagunya ke tanah itu. Tetapi di surga itu tanahnya mungkin enak ya, lembut, karena ada setiap langkah kita ada jalan emas 24 karat, jalan rayanya Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau di bumi seperti itu tadi jatuhnya, rahangnya bisa putus juga Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu raja-raja tadi berkata, runtuhlah, timpalah kami, karena mereka tidak dapat sanggup melihat wajahnya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Dan oleh sebab itu kita bersyukur kita bisa membenahi diri supaya kita hidup kudus. Dalam kekudusan kita akan bisa melihat kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Pasal 8 materi ke-7. Pasal 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka materai ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Materai ke-7 mempersiapkan peniupan bunyi sangkakala pertama sampai sangkakala ke-7. Itu berbicara tentang sangkakala murka Allah atas dunia ini. Itu akan kita pelajari minggu depan. Jangan salah mengerti, jangan salah paham. Bukan untuk ditakuti kita wahyu, tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita wahyu itu adalah kesukaan bagi kita. Karena kita bisa melihat di mana kita berada saat ini, zaman apa kita berada sekarang ini. Dan kita semakin berjaga-jaga dan semakin waspada serta semakin hati-hati dalam menjalani kehidupan. Yuk, materi ini kita berbicara tentang yang sudah terjadi masa lalu, yang sedang terjadi sekarang, dan yang akan terjadi masa yang akan datang. Itu yang dikatakan. Karena ada beberapa hal yang belum digenapi, secupak gandum sedina. Belum, Bapak Ibu sekalian. Dan banyak hal yang belum digenapi dalam wahyu. Karena penggenapannya nanti ada pada zaman antikris dan ada pada zaman kerajaan 1000 tahun damai.